Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fata Aulia dengan NIM 630202057 akan menjelaskan mengenai ide bisnis saya, yaitu bisnis thrift shop. Sebelumnya, thrift shop adalah menjual barang-barang bekas atau second hand seperti pakaian, buku, dan yang lainnya. Latar belakang dari pemilihan bisnis ini sendiri adalah karena bisnis ini tergolong salah satu bisnis kekinian yang diminati oleh konsumen dari kalangan usia muda hingga produktif, di mana pada usia tersebut memiliki perilaku konsumtif yang cukup tinggi. Produk-produk thrift shop ini dapat memenuhi kebutuhan banyak orang, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Alasan lain dari saya memilih bisnis ini dikarenakan sedikitnya pesaing di daerah saya. Selain itu, bisnis thrift shop dapat dilakukan dengan modal yang tidak terlalu banyak. Yang selanjutnya mengenai gambaran usaha, tujuan usaha dan produk usaha. Tujuan usaha dari thrift shop ini yang pertama untuk mendapatkan keuntungan, dan yang kedua untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Untuk produk usaha, produk yang saya jual ini hanya berupa pakaian atasan dan bawahan. Saya mengulak pakaian ini dengan mencari supplier thrift shop secara online yang memiliki kualitas baik serta harga yang cukup terjangkau. Visi dan misi. Visi dari bisnis ini adalah menjadi toko thrift shop yang terkenal dan memiliki berbagai cabang di daerah yang cukup terkenal, ramai, seperti di kota-kota besar. Kemudian menjadi tempat rujukan dalam memenuhi kebutuhan sandang para konsumen. Kemudian untuk misi dari bisnis ini adalah untuk mengurangi limbah pakaian serta memberikan pengalaman aktivitas berbelanja yang menyenangkan karena memberikan sensasi seperti berburu harta karun. Dapat menemukan pakaian yang unik dan eksklusif. Yang selanjutnya mengenai analisa kelayakan produk. Analisa kelayakan produk ini meliputi analisis SWOT. Yang pertama, opportunities atau peluang. Opportunities atau peluang berisi yang pertama membangun hubungan dengan pelanggan. Kedua, menarik konsumen dengan penawaran khusus. Ketiga, membuka outlet di lokasi baru dan strategis. Kemudian ada strength atau kekuatan. Strength atau kekuatan ini meliputi yang pertama, harga produk yang terjangkau. Dua, populer di kalangan anak muda. Tiga, penjualan atau promosi yang menarik. Lalu yang selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Weakness atau kelemahan ini berisi yang pertama, ada outlet lain yang lebih menarik. Dan yang terakhir, threats atau ancaman. Ancaman ini meliputi yang pertama, review buruk dari pelanggan-pelanggan awal. Yang kedua, bisa jadi kompetitor yang sedang berkembang. Untuk yang selanjutnya, analisa kelayakan industri dan target pasar. Yang pertama, analisis pesaing dan peluang. Untuk pesaing pasar, banyak sekali pesaing yang menampilkan produk sejenis dengan kami, terutama di sekitar usaha kami juga. Hal ini dikarenakan lokasi usaha yang cukup strategis untuk usaha-usaha sejenis, sehingga tingkat persaingan cukup tinggi. Untuk peluang pasar sendiri, produk ini memiliki peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Mengapa bisa demikian? Karena produk yang saya buat ini merupakan jenis produk yang sangat populer saat ini dan sangat diminati di berbagai kalangan. Bisnis ini sangat diminati oleh berbagai kalangan dari usia muda dan produktif. Selain itu, bisnis ini memiliki keunikan yang sendiri. Yang kedua, target pasar. Target pasar ini meliputi yang pertama, segmentasi pasar. Segmentasi pasar dari bisnis ini yaitu ditujukan untuk usia kurang lebih 15-30 tahun. Yang kemudian target pasar. Sasaran penjualan bisnis ini ditujukan kepada kalangan anak-anak muda dari anak sekolah, mahasiswa, serta para pekerja. Target pasar ini sebenarnya bisa untuk setiap usia,
dengan syarat bisa menggunakan media sosial dan tahu bagaimana berbelanja online. Karena produk ini juga dijual secara online. Untuk sistem pemasaran di bisnis saya memasarkan produk thrift shop ini secara langsung dan melalui media online seperti Instagram, WhatsApp, TikTok, dan Twitter. Selain itu, memasarkan produk melalui platform online shop seperti Shopee dan Tokopedia. Yang selanjutnya, analisa kelayakan manajemen, yaitu perencanaan atau planning yang ditetapkan pada bisnis ini berupa target jangka pendek, target jangka menengah, dan target jangka panjang. Pada target jangka pendek, berusaha mencapai posisi bisnis yang kuat di pasar dengan menerapkan berbagai strategi guna mencapai target laba yang diinginkan. Untuk target jangka menengah, meliputi terus melakukan inovasi pada penjualan produk. Target jangka panjang yaitu menjadikan bisnis ini sebagai tempat rujukan dalam memenuhi kebutuhan sandang para konsumen. Dan yang terakhir, analisa kelayakan finansial. Perkiraan modal yang dibutuhkan kurang lebih sekitar 500.000. Dan untuk harga produk yang saya jual ini, untuk atasan-atasan saya bandrol dengan harga under 100.000 dan bawahannya kurang lebih 50.000 sampai 150.000. Sekian presentasi dari ide bisnis saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.